Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal dari slide pertemuan 11, yaitu mengenai integral lipat. Ini kita ambil dari yang slide halaman 15 ya. Di sini diminta menghitung integral dengan mengganti urutan integrasinya. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari bagian A dulu. Double integral E pangkat minus Y kuadrat B dx. Oke, kita bisa gambarkan batas dari Y dan X-nya. Mulai dari Y dibatasi dari Y sama dengan 4X, itu batas bawahnya, yaitu ini ya, Y sama dengan 4X. Oke, batas bawahnya Y sama dengan 4X, sedangkan batas atasnya Y sama dengan 4. Oke, kemudian X-nya dari 0 sampai 1. Jadi berbentuk segitiga seperti ini. Dengan merubah urutan integrasinya, maka kita rubah urutannya. Yang tadi tipe 1, kita rubah menjadi tipe 2, yaitu integrannya kita integralkan terhadap X dulu dengan batas X-nya, batas kirinya X sama dengan 0, ya, X sama dengan 0. Sedangkan batas kanannya X sama dengan Y per 4 ya. Kemudian kita lanjutkan diintegralkan terhadap Y dengan batas integrasinya 0 sampai 4. Jadi 0 sampai 4 seperti ini. Tinggal kita lihat angka paling bawah dan angka paling atas. Kemudian lanjut proses integrasi ya. Oke, jadi ini diintegralkan terhadap X lebih dulu ya. Jadi ini kita masukkan batas X-nya ya. Jadi kan kalau diintegralkan terhadap X, jadinya hasil integrasinya E pangkat minus Y kuadrat dikalikan X. Kemudian kita masukkan batas X-nya. Kemudian ya, kita sederhanakan ya, seperempatnya keluar ya. Seperempatnya keluar. Kemudian ini nolnya kan habis ya. Nah, kemudian kita lanjutkan diintegralkan terhadap Y ya, tapi kita juga bisa menggunakan substitusi. Misalkan di sini kita gunakan U sama dengan minus Y kuadrat, sehingga DU sama dengan minus 2Y DY. Nah, sehingga di sini Y DY sama dengan minus DU per 2 ya. Kemudian kita bisa langsung kalikan di sini seperempat kali minus setengah, jadi minus 1/8 kali integral E pangkat UDU. Oke, dari sini kita jangan lupa merubah batas integrasinya. Kalau batas Y itu 0 sampai 4 ya, kalau Y-nya 0, U-nya 0. Kalau Y-nya 4, maka U-nya minus 16. Karena di sini batas integrasinya belum sesuai urutan, maka kita kalikan negatif. Jadi 1/8. Kemudian kita urutannya kita sesuaikan. Batas integralnya dari minus 16 sampai 0, E pangkat U DU. Nah, integral dari E pangkat U sama dengan E pangkat U juga. Jadi E pangkat U tinggal kita berikan batas ya. E pangkat 0 itu 1 kan ya, dikurangi E pangkat minus 16 dibagi 8. Oke. Selanjutnya soal yang B, double integral E pangkat X pangkat 3 dx dy. Di sini terlihat dia menggunakan konsep tipe 2 ya, dimana batas X-nya, batas kirinya di sini X sama dengan akar Y, kemudian batas kanannya X sama dengan 2, sedangkan Y-nya dari 0 sampai 4. Dengan merubah urutan integrasinya, kita rubah menjadi konsep tipe 1. Jadi kalau tipe 1 itu batas Y-nya ya, batas bawahnya Y sama dengan 0, batas atasnya Y sama dengan X kuadrat. Jadi seperti ini, 0 sampai X kuadrat. Sedangkan X-nya kita lihat paling kiri dan paling kanan, jadi 0 sampai 2. Oke, berikutnya hasil integralnya ini terhadap Y itu kan E pangkat X pangkat 3 kali Y. Kemudian tinggal kita masukkan batas Y-nya. Jadi X kuadrat dikurangi 0. Ya, berarti 0-nya habis.
kita tinggal gunakan ini. Kemudian konsep integrasinya ini kita bisa gunakan substitusi U sama dengan X pangkat 3 sehingga DU sama dengan 3X kuadrat DX. Jadi X kuadrat DX sama dengan DU per 3. Sepertiganya kita keluarkan. Jangan lupa merubah batas integrasinya. Kalau X-nya 0, U-nya juga 0. Kalau X-nya 2, kalau X-nya 2, karena U-nya itu sama dengan X pangkat 3, maka U sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Oke, kemudian kita integralkan. Integral dari E pangkat U terhadap U ini tetap ya, E pangkat U juga. Kemudian kita masukkan batas integrasinya, yaitu E pangkat 8 dikurang E pangkat 0, yaitu 1. Jadi E pangkat 8 dikurangi 1 per 3. Ya, berikutnya soal yang C, double integral cos X kuadrat dx dy. Ini menggunakan konsep tipe 2. Batas X-nya, batas kirinya di sini X sama dengan Y per 2, sedangkan batas kanannya X sama dengan 1, seperti ini. Batas Y-nya 0 sampai 2. Kemudian kita rubah menjadi konsep tipe 1, yaitu batas bawahnya Y sama dengan 0 dan batas atasnya Y sama dengan 2X. Batas X-nya 0 sampai 1. Jadi paling kiri 0, paling kanan 1. Oke, kemudian cos X kuadrat ini kita integralkan dulu terhadap Y. Jadi diperoleh hasil integrasinya Y kuadrat kali cos X kuadrat. Ya, kemudian kita masukkan batas integrasinya 2X dikurang 0. Ya, jadi integral 0 sampai 1 2X kurang 0 kali cos X kuadrat dx. 0-nya habis ya, hilangkan ya. Jadi tinggal kita gunakan integral 2X kali cos X kuadrat dx. Kita bisa gunakan substitusi U sama dengan X kuadrat sehingga DU sama dengan 2X dx. Jadi 2X dx ini kan sama dengan DU ya. Nah, kalau batas integrasinya kebetulan nggak berubah ya. Kalau X-nya 0, U-nya juga 0. Kalau X-nya 1, U-nya juga 1. Sehingga diperoleh integral cos U DU, yaitu sin U. Dengan batas 0 sampai 1 diperoleh sin 1. Dikurang sin 0. Karena sin 0 sama dengan 0, jadi sama dengan sinus 1. Selanjutnya, soal yang keempat, double integral X dx. Ini menggunakan tipe 1, yaitu batas bawahnya Y sama dengan 0, batas atasnya Y sama dengan ln X. Nah, ini batas atasnya. Kemudian X-nya dari 0 sampai 3. Dan kita rubah menjadi konsep tipe 2, yaitu batas kirinya X, di sini E pangkat Y ya. E pangkat Y sampai X sama dengan 3. Nah, dengan batas Y-nya dari paling bawah ini 0, sedangkan paling atas ini kan ln 3. Ya. Karena kan tadi ln X, tapi di X sama dengan 3, dia jadinya ln 3. Gitu. Nah, kemudian proses integrasi. X ini kita integralkan terhadap X kan ya, jadi setengah X kuadrat. Setengahnya kita keluarkan. Kemudian X kuadrat. Nah, X kuadrat, tapi kita tadi langsung masukkan batas X-nya. Jadi dari 3 dikurangi, jadi kan 3 kuadrat ya, 9 dikurangi E pangkat Y kuadrat. Jadi 9 dikurangi E pangkat 2Y dy. Kemudian ini kan diintegralkan terhadap Y ya, dengan batas ln 3 dikurangi 0. Nah, jadinya kita keluarkan dulu 9 ln 3 per 2 dikurangi. Nah, integralnya yang ini setengah kali integral E pangkat 2Y dy dengan batas 0 sampai ln 3. Nah, jadi di sini diperoleh, karena ini E pangkat 2Y, kita bisa gunakan U sama dengan 2Y misalkan ya, maka DU sama dengan 2Y dy, jadi dy sama dengan DU per 2.
Jadi minus 1/4 integral E pangkat UDU, batasnya menyesuaikan. Kalau Y-nya 0, U-nya 0. Kalau Y-nya ln 3, maka U-nya 2 ln 3. Jadi seperti ini. Nah, ini setelah diintegralkan terhadap U, jadi kan hasil integralnya tetap E pangkat U ya, jadi tinggal kita masukkan batasnya. E pangkat 2 ln 3 dikurangi E pangkat 0. E pangkat 0 itu kan 1 ya, sehingga ini kalau kita sederhanakan di sini E pangkat 2 ln 3 ini kan sama dengan E pangkat ln 3 kuadrat, yaitu 9. 9 dikurang 1, 8. Nah, 8/4, jadi sama dengan 4/2. Jadi sama dengan ini, 9 ln 3 dikurangi 4 dibagi 2. Baik, mudah-mudahan bermanfaat.